Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, senang sekali kita bisa berkumpul dan sharing-sharing lah, sedikit berdiskusi di sore hari ini. Meskipun kita lakukan secara daring, mudah-mudahan semua teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat ya. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa sebagai ASN kita tidak hanya dituntut untuk bekerja, tapi juga harus memegang teguh nilai-nilai dasar dalam setiap pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang paling sering kita hadapi sehari-hari adalah bagaimana kita berinteraksi dengan warga. Apakah kita sudah memberikan pelayanan yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan mereka? Dan apakah pekerjaan kita sudah bisa dipertanggungjawabkan secara transparan? Nah, itulah yang akan kita bahas bersama seluruh teman-teman sore hari ini, yaitu implementasi dari nilai dasar ASN berakhlak dengan fokus pada dua nilai penting nih, yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Nah, membahas soal ini, mari kita dengarkan kira-kira bagaimana nih pendapat dari eh, Kak Sukma terkait dengan diskusi kita sore ini. Silakan, Kak. Kalau menurutku ya Bang, kasus-kasus soal soal nilai pelayanan kayak contoh kasusnya Bang, ada di berita di media sosial itu banyak keluhan tentang masyarakat tentang mengajukan pengaduan pertanahan. Di kantor pertanahan itu sangat lambat untuk memproses pengaduan masyarakat kan. Terus sehingga masyarakat juga bingung, dia nggak dapat penjelasan yang jelas. Jadi dari sini kan terlihat tuh eh, berorientasi pelayanan kita itu masih sangat kurang ya kan. Terus belum bisa diterapkan maksimal. Seharusnya kan sebagai ASN nih kan kita mampu hadir eh, dengan ramah, memberikan penjelasan sederhana serta mampu membantu masyarakat dan urusan itu nggak jadi jangka panjang berlarut-larut gitu loh Bang. Oke. Coba teman yang lain gimana? Ada nggak masukan dari? Oh, kalau menurut aku sih kebalikannya ya Kak ya. Aku malah nemunya banyak contoh yang positifnya sih. Kayak di salah satu pertanahan itu setiap minggu ada layanan konsultasi gratis bagi masyarakat. Kadang mereka bisa bertanya-tanya tentang syarat-syarat dan alur pelayanan sebelum mengajukan permohonan. Menurut aku sih ini bentuk nyata berorientasi pelayanan karena ASN proaktif memberi solusi sebelum masalah. Inovasi seperti ini patut diperluas agar masyarakat merasa terbantu sejak awal, Kak. Kalau menurut teman. Oke, jadi kita dapat dua insight baru nih, teman-teman. Ada contoh dari kasus positif nih dari eh, Bang Faisal. Kemudian ada juga yang salah satu testimoni kasus negatif tadi disampaikan oleh Kak Sukma. Jadi memang masih ada plus minusnya dalam hal berorientasi pelayanan ini. Kalau misalnya kita berbicara tentang nilai akuntabel, nah kira-kira kalau misalnya menurut Kak Marlinda nih, gimana kira-kira pengalamannya atau sepengetahuannya tentang penerapan nilai akuntabel di instansi kita sekarang? Kalau aku nih Bang, nemu kasus negatif ya Bang ya, tentang pungli ya, pungutan liar yang sempat viral tuh. Di situ tuh masyarakat diminta untuk bayar biaya tambahan Bang, di luar ketentuan resmi gitu Bang ya, sesuai dengan gimana ya bilang ya, kayak nggak ada surat gitu Bang ya. Karena apa nih? Kan jadinya kan kayak jelas pelanggaran ya Bang ya, karena nggak ada apa namanya Bang, juga nggak transparan dan merugikan masyarakat gitu ya. Artinya ASN-nya belum bertanggung jawab ya. Di sini kan ada nilai akuntabilitasnya yang negatif sih Bang kalau menurut aku ya. Jadi perlu pengawasan yang lebih ketat dan penerapan mekanisme pelaporan agar ini nggak terjadi terus-menerus ya, kayak pemerasan gitu ya Bang ya terhadap masyarakat ya. Gitu sih Bang ya kalau menurut aku. Oke Kak, itu salah satu apa contoh negatifnya ya Kak dari akuntabel. Kira-kira kalau dari Kak Sofi, kira-kira mungkin ada pengalaman yang berbeda atau pendapat yang berbeda? Hmm, baik, kalau kalau aku sih menemukan praktik baik dari akuntabel ini ya, kayak di beberapa kantor pertanahan
Setiap pengaduan itu langsung dicatat dan diberikan nomor registrasi. Jadi masyarakat bisa memantau nih perkembangan kasusnya secara online. Jadi ini adalah wujud nyata dari akuntabel karena semua proses itu terdokumentasi, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurut saya, sistem digital seperti ini perlu diperluas ke semua daerah agar kepercayaan publik semakin meningkat. Itu sih menurutku. Wah, luar biasa. Kita dapat salah satu insight yang berbeda lagi nih. Jadi, memang salah satu penerapan nilai-nilai baik itu berorientasi pada pelayanan maupun juga nilai akuntabel, pasti ada sisi positifnya juga dan pasti ada sisi negatifnya. Tetapi kita berharap bahwa nilai-nilai yang kita terapkan ini, baik akuntabel maupun berorientasi pada pelayanan, mampu memberikan nilai positif yang baik dalam penerapannya. Jadi terima kasih banyak teman-teman untuk diskusi kita sore hari ini. Dari diskusi yang singkat ini, kita belajar bahwa berorientasi pelayanan berarti ASN harus hadir, memberikan layanan yang cepat, jelas, dan proaktif membantu masyarakat. Sementara akuntabel berarti setiap layanan wajib transparan, tercatat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kedua nilai ini harus berjalan bersama. Pelayanan yang ramah tetapi tidak transparan tetap menimbulkan masalah. Begitu juga dengan pelayanan yang transparan tapi tidak ramah akan mengecewakan masyarakat. Oleh karena itu, ASN harus konsisten menerapkan keduanya agar pelayanan publik benar-benar prima dan maksimal. Demikian diskusi kita yang singkat pada sore hari ini. Semoga memberikan manfaat dan dapat kita terapkan hal positif dalam penerapan nilai ini di kehidupan kita masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi teman-teman. Waalaikumsalam. Oke. Sampai ketemu lagi.